Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flashy. Di video kali ini, kita membahas kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Arab Saudi. Ini adalah kemenangan perdana skuad Garuda dari tim berjuluk The Green Falcon. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand jadi pemain yang paling bersinar di pertandingan ini. Kemenangan ini sekaligus membuat timnas Indonesia tetap menjaga asa peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Penasaran dengan fakta menarik apa saja di pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi? Langsung aja tonton video ini ya sampai habis ya. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Timnas Indonesia tampil luar biasa dengan mematahkan prediksi sejumlah media asing usai mengalahkan timnas Arab Saudi. Setelah kalah 0-4 dari timnas Jepang beberapa hari sebelumnya, timnas Indonesia kembali berjumpa lawan kuat pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tampil cemerlang saat mengalahkan Arab Saudi di matchday ke-6 grup C di Gelora Bung Karno. Indonesia berhasil menang dengan skor meyakinkan 2-0 dari Arab Saudi. Hasil ini juga sekaligus memecahkan rekor baru bagi timnas Indonesia yang mencatatkan kemenangan perdana atas timnas Arab. Indonesia tidak diunggulkan dalam laga ini karena sejarah pertemuan mereka yang inferior dengan Arab Saudi. Sebelum pertandingan, skuad Garuda tak pernah menang atas Arab Saudi sejak kedua negara pertama kali bertemu pada September 1981 atau tepatnya 43 tahun yang lalu. Dalam 43 tahun itu Indonesia dan Arab Saudi sudah bertemu sebanyak 16 pertandingan. Arab Saudi telah memenangkan 13 laga, 3 berakhir imbang. Sayangnya Indonesia belum sekalipun mampu mencatat kemenangan melawan tim asal Jazirah Arab sepanjang sejarah. Hal itu membuat media-media asing memprediksi Indonesia bakal keok dari Arab Saudi yang tengah memburu kemenangan kedua di kompetisi ini. Namun pada akhirnya timnas Indonesia berhasil membuktikan dan mematahkan prediksi tersebut dengan mengalahkan Arab 2-0 tanpa balas. Menariknya, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain menjelang akhir laga setelah Justin Hubner mendapat kartu merah pada menit ke-89. Preman timnas Indonesia itu mendapat kartu kuning kedua dari wasit setelah menutup ruang pemain Arab yang menerima bola dari quick free kick. Meski demikian, keunggulan timnas 2-0 tetap terjaga hingga peluit panjang berbunyi. Sebelum kemenangan bersejarah di GBK kemarin, puncak kekalahan terbesar Indonesia dari Arab terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2004 silam. Dalam 2 laga beruntun, Indonesia dihancurkan dengan skor telak 0-5 dan 0-6 dari Arab Saudi. Timnas Arab Saudi yang begitu superior semakin menegaskan dominasi mereka atas timnas Garuda. Baru pada 7 Oktober 2011, Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dalam pertandingan persahabatan dengan hasil imbang 0-0. Namun, Indonesia kembali kalah dalam 2 pertemuan berturut-turut. Setelah itu Indonesia akhirnya bisa kembali menahan Arab Saudi pada 5 September 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 1-1 di King Abdullah. Ini juga jadi pertemuan terakhir keduanya sebelum mereka bentrok di GBK kemarin. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tampil begitu moncer dengan mencatatkan brace di laga ini. Pemain yang masih berusia 20 tahun itu mencetak 2 gol pada menit ke-32 dan ke-57. Tampil sejak menit awal, Marcelino tampil begitu percaya diri dan efektif di laga ini. 2 gol yang dicetak Marcelino Ferdinand memang sangat berkualitas. Pemain yang kini berkarier di kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United itu membuktikan kualitas penyelesaian akhirnya. Gol yang pertama pada menit ke-32 dicetak dengan sepakan terukur kaki kanan setelah memanfaatkan umpan Ragnar Oratmangoen. Adapun gol keduanya lahir pada menit ke-57 dengan cara melop bola. Di akhir laga, Marcelino dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat penampilan magisnya.
Marcelino menganggap strategi dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berjalan dengan baik. Alhasil, skuad Garuda pun sukses menang atas Arab Saudi. Kenapa bisa cetak gol? Kerja keras dari tim yang pasti. Itu sangat berpengaruh buat saya. Taktikal coach Shin Tae-yong juga sangat baik di laga ini, ucap Lino usai laga. Setelah laga ini berakhir, banyak yang menyebut jika pertandingan melawan Arab Saudi adalah penampilan terbaik Marcelino Ferdinand selama di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Ini menjadi penampilan pertama Marcelino sebagai starter di timnas Indonesia dalam 4 pertandingan terakhir. Sebelumnya, ia selalu merumput sebagai pemain pengganti. Salah satu aspek positif yang diperlihatkan skuad Merah Putih ialah spirit pantang menyerah hingga akhir. Mereka mampu menjaga determinasi untuk meladeni perlawanan Arab Saudi sampai peluit berbunyi panjang. Marcelino Ferdinand menegaskan para pemain timnas Indonesia akan menjaga semangat yang sama untuk menatap laga berikutnya. Dia berharap hasil positif bisa kembali diraih anak asuh Shin Tae-yong tersebut saat menghadapi ujian selanjutnya. Dengan tambahan 2 golnya tersebut, Marcelino Ferdinand berhasil menambah pundi-pundi golnya bersama timnas Indonesia di level internasional. Sejauh ini dia sudah menghasilkan 5 gol dari 29 pertandingan dengan seragam tim Garuda. Terakhir kali dia mencetak gol sebetulnya sudah cukup lama. Tepatnya saat menghadapi Irak pada pertandingan pertama penyisihan grup Piala Asia 2023 pada awal tahun ini. Tepatnya pada 15 Januari 2024 lalu. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi juga menjadi sangat penting untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tak hanya itu saja, kemenangan ini juga membuat ranking FIFA Indonesia melompat jauh. Berdasarkan kalkulasi FIFA Ranking Calculator, kemenangan ini memberikan tambahan 19,16 poin bagi Indonesia. Dengan raihan tersebut, Indonesia yang sebelumnya berada di kisaran peringkat 130 dunia, kini melesat ke posisi 125. Total poin Indonesia kini mencapai 1135,1 setelah mengalahkan Arab Saudi. Tambahan poin ini cukup untuk membuat Indonesia menggeser beberapa negara lain dalam daftar peringkat FIFA. Sebaliknya, Arab Saudi yang berada jauh di atas Indonesia dalam ranking FIFA kehilangan poin cukup besar akibat kekalahan ini diperkirakan sekitar 19 poin. Hasil kemenangan ini juga membuat timnas Indonesia untuk sementara naik ke peringkat ketiga klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Di matchday ke-6 grup C, Australia bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Bahrain. Dengan hasil yang terjadi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C ini membuat peta persaingan menjadi semakin ketat. Sesuai dengan prediksi sebelum matchday pertama grup C digelar, grup ini benar-benar menjadi grup neraka bagi tim ke-6 negara kontestan. Dengan mengecualikan Samurai Biru timnas Jepang yang masih kokoh di puncak klasemen grup C dengan 16 poin. Kelima negara lainnya masih punya peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Bahkan peringkat ketiga sampai ke-6 klasemen grup C mempunyai koleksi poin yang sama yakni 6 poin. Sementara itu Australia menduduki peringkat kedua klasemen dengan koleksi 7 poin. Itu artinya persaingan grup C masih sangat terbuka untuk lolos ke babak berikutnya. Di sisa 4 pertandingan lagi, semoga timnas Indonesia bisa tampil konsisten ya dan bisa raih poin maksimal demi menjaga asa lolos ke pesta terakbar sepak bola Piala Dunia. Benar-benar grup yang sangat ketat ya football fans. Kalau menurut kamu bagaimana dengan peluang timnas Indonesia di grup C setelah menang dari Arab Saudi? Tulis pendapat kamu di kolom komen ya dan share video ini supaya bisa terus berkembang.